Dia bilang begini, Pak tahu apa yang Pak tapi otak? Aduh, kita lihat dekat sekali, dia muka pasung sekali. Itu bukan hanya terjadi, itu manusiawi. Itu manusiawi kita laki-laki. Jadi kalau misalnya mau doa kepada, tumpang tangan kepada orang yang biasa-biasa paling cuma 2 menit. Maka kalau dia lihat, lama sekali mau doa. Dari Sabang sampai Merauke tapi kata-kata ini. Ya. Itu. Mulai dari situ, mulai ada peluang, plek masuk. Kalau sudah jatuh. Kalau sudah jatuh, bersifat seperti Daud. Datang, minta ampun, dan harus mau dipulihkan. Itu. Cuman itu. Mengaku ke Tuhan. Mengaku. Dulu saya sempat ikut Excellent Servant Camp. Ya kalau pria sejati tasunin tahunya pernah ikut. Tapi kalau Excellent Servant Camp kan itu keterbukaan adalah awal pemulihan. Nah itu jawaban begitu tuh, jadi saya tahu. Pria sejati juga begitu, gitu ya. Jadi itu awal pemulihan. Aku kasih curhat dengan istri, mar hati-hati. Ada yang punya temperamen bisa terima, ada yang nggak bisa. Jangan pecurhat kita pernah jatuh dengan si A, dia langsung tampilin cerai. Nah itu bahaya. Itu bahaya. Jadi memang harus bersikap bijaksana. So itu kita bilang dari awal tadi, lebih baik bilang Pak Tuhan, kau berusaha mengasihi itu pasangan hidup. Itu ya. Tantangan paling besar bagi kita itu adalah umur 40 tahun sampai 50. Mulai dapat dia dari bosan-bosan, loh mama ini kok mulai bangkrut-kerut mama di muka. Sana bening-bening. Ya. Karena begini. Psikologi wanita semakin tua semakin berubah di muka toh. Berubah jadi apa? Banyak kekurangan. Kalau pria semakin dia tua semakin ganteng. Yang merasa ganteng angkat tangan. Kalau pria yang masih umur 30 ke bawah, orang mau baking dompet puluh itu six pack, ada otot-otot. Nah kalau 40 ke atas, one pack. Karena itu daya tarik. Itu jadi kalau jatuh, satu-satunya kembali bersifatlah seperti Daud. Jangan ambil rohmu ya Tuhan. Begitu. Nah, tadi Mener gambarkan ketika mungkin altar call gitu ya, altar call yang datang kan muda-mudi nih. Nah, menjadi satu dilema ketika gembala sidang kan bukan hanya yang ada jatuh dalam dosa itu bukan hanya muda-mudi. Ini kan ada suami istri yang tadi tuh. Nanti tiba-tiba ayo mau didoakan terus akhirnya jadi masalah dalam rumah tangga. Kira-kira bagaimana untuk kasus jemaat yang sudah suami istri yang kira-kira mungkin salah satu di antara pasangan ini pernah jatuh seperti itu. Karena kita bicara tentang yang tadi kan mungkin ya dosa persinahan lah gitu. Jadi suaminya sudah jatuh, yang melayani sekarang ibunya. Bukan, maksudnya gembala sidang untuk mengatasi itu. Kan kalau tadi kan ada satu satu tempat yang apa tadi bilang camp tadi untuk setelah dikasih pemahaman, dikasih firman gitu kan, diundang untuk datang. Nah ini kan akan dibawa nih untuk sidang jemaat masing-masing. Di situ kan bukan hanya yang single, ada yang suami istri. Gimana kira-kira mengantisipasi itu? Misalnya untuk pengakuan dosa itu kan tadi kan Mener bilang, oh saya sudah jatuh, saya lesbi gitu kan. Nah kira-kira untuk
untuk yang di dalam sidang masing-masing. Karena ini kan perlu dibereskan ya. Gembala sidang itu seperti imam yang membawa ini dosa-dosa maksud ya. kalau misalnya di satu camp itu saya tahu dia orang yang terlibat berzina. Sekarang Tidak. bawa ke jemaat. Ya betul. Bawa ke gembalanya. Maksud saya sebagai gembala untuk kita kan perlu untuk membereskan sebagai imam dia kan untuk dosa-dosa jemaat kan. Gimana caranya? Sebagai seorang gembala sidang yang melayani jemaat, di mana kan perlu tuh konseling atau apa istilahnya. Apakah itu suami istri atau bagaimana pengakuan? Jadi di tahun 2021 waktu COVID ada salah satu gereja dan wilayah bikin karakter building camp untuk anak muda. Ya, teman saya almarhum Dr. Jeffrey punya wilayah sama Ibu Ina Senduk. Dorang pe wilayah Madidih Bitung bikin camp itu di Tomongan. Jadi khusus anak muda. Dan waktu bikin itu ada beberapa jemaat mereka, beberapa anak-anak muda yang ternyata melacurkan diri. Nah, yang tahu itu cuma kita, Ibu. Karena pengakuan itu kita nggak sebar kemana-mana. Kita pegang. Sampai hari ini ada satu dus, itu orang pedosa semua. Dompet nama ada, begitu kan? Orang di fakultas mana? Nah, satu waktu di jemaat itu kita tahu, ini orang karena orang Bitung, jadi kita kenal. Dia jemaat di mana kita kenal. Lalu saya bilang kepada Dr. Jeffrey almarhum, Dok, ini perlu nggak dikasih tahu ke gembala? Oh perlu, Bu. Tapi bisa nggak gembala tur supaya kasihan ini orang kalau disebarkan nanti namanya jadi rusak, ya kan? Kalau gembala mungkin bisa mardepe ibu. Kedua, gembala mungkin kalau ini wanita sudah jatuh dalam persinahan, dia bisa berubah. Ah, jangan-jangan boleh toh? Kan ada unsur manusiawi. Dia bilang yo, kita jamin. Oke. Jadi kita kasih tahu kepada salah satu gembala, nama ini kenal, oke. Ini DP hasil. Dia tengok darah Tuhan, pelayan mimbar. Nah, orang dua konseling, apa yang mesti baking? Saya bilang, ibu gembala harus dekati dia, cari tahu masa lalunya, ini bikin pemulihan dan mentoring selama 1 tahun. Sekarang sudah jadi salah satu manajer di luar kota. Tidak disebarkan. Sebab kalau sampai disebarkan, kasihan. Iya. Kita bisa ditanya, siapa satu begini? Minta boleh. Bilang juga pak kita, anak istri, nah, orang di masa lalu, orang di masa depan, kita mau kasih tahu nih. Iya, kalau itu masih single, artinya gembala sidang menangani yang sudah suami istri, salah satu misalnya, gimana kira-kira? Supaya untuk praktisnya gimana, ada contoh untuk ini kan gembala-gembala sidang punya jemaat sudah keluarga-keluarga nih Nek. Nah, ya, gitu. Oke. Sekarang kalau tadi siswa kan single, sekarang sudah ada pasangan hidup, terus suaminya jatuh, suaminya terbuka kepada bapak gembala, ya kan? Terbuka. Pertanyaan, apakah boleh kasih tahu DP istri? Ini butuh hikmat dari Tuhan. Kalau sudah bisa diselesaikan oleh Bapak Gembala berdua, cukup. Tapi kalau istri mampu terima orang liar, boleh. Boleh, saya tahu pelan-pelan. Pasti akan ada shock dan akan ada goncangan. Orang harus pertimbangkan itu. Tapi ibarat api, kasih mati juga ini api, selesai. Kenapa mesti kasih tinggal bara? Jadi kasih tuntas mati, selesai.
Tapi kalau memang Alkitab bilang sudah teguran yang nyata empat mata, ini dia masih baking, sebelum di polisi tangkap jadi malu besar, kasih tahu dia baik-baik. Berarti perlu ya Bapak Ibu untuk selalu mengingatkan, misalnya Bapak Ibu Gembala ini terbuka untuk misalnya ada pengakuan-pengakuan dosa. Kadang-kadang kalau tidak diingat-ingatkan, kan jemaat juga sungkan, boleh toh atau iya kan seperti itu. Jadi membuka tangan untuk kasus-kasus begitu. Kami di Pelmap ada namanya konseling krisis konseling. Itu ada 5 orang wanita, 5 orang pria. Jadi kami sebar nomor WA, lalu dipilih, lalu siapa yang mau pilih nomor siapa dia mau konseling, silakan. Sampai hari ini Pak kita tidak ada yang berani, Bang. Belum ada. Pak teman-teman lain so ada itu. Jadi orang yang mentoring, pokoknya sampai mendampingi. Tiap hari itu dia telepon, apa kabar, baik, ayo doa. Itu sampai begitu. Nah kalau Bapak Gembala, jangan yang ibu, yang Bapak Gembala ya layani gitu ya. Layani sesama, panggil minum kopi, toh. Kalau dia orang ekstrovert, DP healing itu obat. Healing obat. Kalau dia introvert, ayo pernah ajak, bikin sebuah buku, gitu. Saya ada sebuah proyek tentang seorang yang ingin bunuh diri. Lalu saya tantang dia, bagaimana kalau Anda tulis buku, bunuh diri adalah solusi. Bagaimana itu, Ner? Coba Anda ceritakan pengalaman. Selama Anda jadi begini, apa yang Anda mau bikin? Itu bahasa